Jadi, oh iya, supaya nggak lupa, Linda juga belajar ballroom dancing, Latin American dancing, salsa dan sebagainya. Justru pertama-tama si Mami Linda ngajakin nonton balet di gedung kesenian. Ternyata waktu itu dari Farida Faisal, itu Nritya Sundara nama sekolahnya, sekolah baletnya. Disitulah tertarik, mereka kan pakai putih Swan Lake, jadi pakai titik putih gitu, aduh kok bagus sekali, indah. Situlah langsung tertarik. Terus si Mami tanya, kamu mau belajar ini? Mau. Terus itu tanya alamatnya di mana, dimasukin deh di sekolah. Balet aja itu. Terus sampai sekitar 4-5 tahun deh. Kita dipindahkan, ada Nitya Sundara gedungnya mau direnovasi atau gimana, kita dipindahkan ke Taman Ismail Marzuki. Nah di situ kan ada macam-macam tarian tradisional. Nah disitulah Linda terus lihat juga ada, aduh kok enak juga, seneng lagi. Mungkin karena berbakat juga, jadi langsung kita minta boleh nggak ikut mau belajar nari Bali, tari Jawa, semua yang ada di Taman Ismail waktu itu. Kalau yang tradisional, tari Bali, tari Jawa, Sumatera, Kalimantan, sama Manado, Sulawesi. Terus Linda juga belajar jazz ternyata, kontemporer, jazz sama Junbex pertama-tama. Terus kontemporer, modern dance dan sebagainya itu sama almarhum Rudy Wawor. Dia yang menggejlok Linda sehingga jadi benar-benar penari yang bisa menjiwai. Nggak tahu ya gimana caranya kok mendadak ada film minta koreografi gitu, ada karyanya gitu, terutama dangdut, Rhoma Irama, Elvis Sukaesih waktu itu. Nah disitulah mulai Linda koreografi. Warkop juga ada, pinter bodoh apa? Nah ini ceritanya Linda baru di Bali ini punya studio dan mengajar. Sekarang sejak diminta di Bali sama Pak Faisal, dia mau buka sekolah katanya. Jadi itu pertama kali Linda mulai punya studio dan mulai mengajar, betul-betul ngajar. Yang Linda harapkan ya bisa sukses, karena itu cita-cita Linda sama si Mami. Kita mengharapkan yang ini akan membawa nama Linda Karim Jazz Studio seterusnya. Cita-cita itu juga supaya Adet pernah ikut kompetisi, karena Linda dulu ikut kompetisi juga tapi bukan balet. Linda harapkan dia bisa bawa nama Linda Karim Jazz Studio ini dengan balet, karena Linda kan dengan Latin itu ada, tapi ada kaitannya. Karena apa? Itu kalau kita udah bisa balet aja, itu kalau diajarin pagemnya apa gininya itu bisa persis. Tapi kalau dengan yang nggak pernah balet pasti kan beda. Dari pertama dia ikut sudah langsung masuk ke final, selalu masuk final. Dari umur 2 tahun. Saya yang mau nari balet. Karena waktu itu di tempat balet lain umurnya masih terlalu kecil. Di sini no problem untuk umurnya. Kontem, jazz di luar balet. Pirouette. Itu dia mesti balance, habis itu turn gitu. Semoga Miss Indah untuk kedepannya sampai berhasil bisa selalu melatih saya. Pengen menjadi penari internasional, habis itu jadi seniman
yang tari. Kalau masuknya itu dari usia 3 tahun, jadi kalau sekarang itu sekitar 4 tahun. Jadi udah 4 tahun dia latihan sama Miss Linda. Nah dulu awalnya sih udah sebelum itu udah minta, dari umur berapa itu udah minta dia. Cuman waktu itu masih cari-cari di sebelah mana gitu kan, masih belum tahu tempatnya. Terus nanya sama mamanya Adet, nah ketemu udah sama Miss Linda. Dek itu loh dek, ada latihan tarian Bali atau tarian yang lain kan ada gitu kan. Nggak mau, pokoknya mau balet gitu dia. Ya suka, terus di rumah juga suka nari-nari, ada musik gitu, dia maunya nari-nari. Kalau selama ini ya kita jadi banyak mengenal juga yang lain gitu ya. Kekeluargaannya juga di sini bagus. Linda sih mengharapkan anak-anak didik Linda semua setelah Adet ada seterusnya bisa membawa nama Linda Karim Dance Studio sampai terkenal di seluruh dunia. Rajin belajar, terus bisa menerima apa yang Linda ajarin dan dengan baik, dengan sungguh-sungguh mereka. Dan ya itu tidak putus supaya bisa memberikan contoh pada sekolah-sekolah lain bahwa inilah apa pelajaran dari Linda Karim Dance Studio. Jadi tekniknya apa semua mereka mesti lakukan dengan betul-betul. Ya mereka benar-benar belajar aja ya tekniknya. Dan yang terutama adalah orang tuanya harus mendorong. Karena kalau mereka, apalagi yang kecil ya, kalau mereka nggak didorong sama orang tua atau siapalah saudara atau apa, itu mereka nggak ada itu kan, nggak ada apa ya. Jadi nggak ada semangat yang, aduh, yang mendorong itu, ya udah deh nggak ada, kayaknya nggak bisa atau gimana ya. Pokoknya harus, contohnya Linda, Adet, Balkis itu semua rata-rata murid di sini itu dibantu dan didorong oleh orang tua mereka. Kita punya style sendiri, mereka punya style sendiri. Terus cara ngajarnya mereka punya cara ngajar sendiri, kita juga punya sendiri. Linda tuh cuma mau kalau bisa kita bersatu dengan yang lain-lain. Jadi itu mereka yang jauh pun kalau mereka suka sama Linda Karim Dance Studio, ya mereka datang belajar sama kita. Tapi kalau mereka nggak suka, kita nggak berhak bilang, di sini lebih bagus, ini nggak. Karena mereka nanti jauh-jauh juga datang, tapi mereka nggak suka. Jadi sudahlah yang dekat aja, yang ada, terimalah itu dengan ya dengan seneng. Nggak usah pikir di sana soalnya bagusan, jangan, itu nggak akan maju. Agar pemerintah lebih memperhatikan para pekerja seni khususnya penari dengan memberikan support berupa wadah di mana pekerja seni itu bisa berkreasi dan terapresiasi secara maksimal.